أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa hidangan pertama yang diberikan kepada mereka? Yang jelas di surga itu semuanya boleh dimakan. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 20-21. Nah. Nah. Tafadhal. Wa fakihatin ma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Nah, ada buah, ada daging. Ustadz, ana vegetarian, Ustadz. Semuanya yang kau inginkan kau bisa masuk, makan. Mau yang buah, mau yang sayur, yang suka daging-daging, semuanya. Makanya Allah katakan di surat Zukhruf ayat 71. Allah menjelaskan secara umum tentang kenikmatan bagi orang-orang yang masuk surga Allah SWT. Nggak ada pantangan di sana. Di dunia banyak makanan enak tapi pantangan buat kita. Karena apa? Karena kolesterol, karena darah tinggi ya. Berapa banyak orang yang suka makan durian tapi nggak berani makan banyak-banyak. Dia katakan, aduh nggak takut. Anak. Ada yang dikasih satu, hadza zen. Aduh afwan. Ya, hadhi dunia. Tapi di sana Allah katakan di surat Zukhruf ayat 71, fadhal. Az-Zukhruf ayat 71. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Pada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalam. Barakallahu fikum. Apa yang kau inginkan kau akan dapatkan. Cuma biasanya kalau kita masuk ke hotel bintang 5 atau bintang 7, ada welcome drink. Ada minuman selamat datang buat mereka. Minuman sambutan. Nanti di surga mereka nggak langsung minum. Nggak dikasih welcome drink. Kenapa? Karena welcome drinknya di padang mahsyar. Welcome drinknya di telaga Nabi SAW. Mereka udah minum di sana. Maka tatkala mereka masuk ke surga Allah Azza wa Jal, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah. Pada hari kiamat bumi itu akan menjadi roti, satu buah roti yang besar. Yatakaffa'uhal jabbar biyadihi kama yatakaffa ahadukum khubzatahu fis safar. Allah Azza wa Jal memegang ini roti, menggoyang-goyangkannya dengan tangannya sebagaimana salah seorang di antara kalian ketika bikin roti digoyang-goyangkan rotinya itu. Sampai akhirnya roti itu jadi rata. Nuzulan di ahlil jannah. Itu sebagai jamuan untuk penghuni surga. Bumi Allah jadikan roti. Subhanallah.
Roti yang besar sekali. Nabi sedang menyampaikan hadis itu, tahu-tahu datang seorang dari kalangan Yahudi. Dia mengatakan, Barakar Rahman alaika ya Abul Qasim. Semoga Allah yang Maha Pengasih memberkatimu, wahai Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah. Engkau mau nggak aku kasih tahu dengan suguhan pertama penghuni surga? Sajian pertama penghuni surga. Qala bala, kata Nabi SAW. Nah, aku mau dikasih tahu. Qala takunul ardu khubzatan wahidah. Bumi akan jadi roti, satu roti. Subhanallah jamaah. Sekarang di dunia ini ada orang bikin roti terbesar, terpanjang, berapa panjang, berapa besar. Nanti bumi ini jadi roti. Orang Yahudi ini mengatakan nanti bumi akan jadi roti, satu buah roti. Ketika orang Yahudi mengatakan itu, Rasulullah SAW memandang kepada kami. Artinya yang beliau sampaikan baru saja sama dengan yang dikatakan orang Yahudi. Karena kita tahu, sejatinya orang-orang Yahudi itu mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka membuat penyimpangan-penyimpangan dalam agama tersebut. Thumma dhahik. Kemudian Nabi tertawa sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Thumma qala, ala ukhbiruka biidamihim. Yahudi ini mengatakan lagi, mau nggak aku kasih tahu kalian? Tunggu. Thumma dhahika hatta badat nawajid. Thumma qala, Nabi SAW mungkin yang mengatakan ini bukan orang Yahudi, tapi dalam riwayat orang Yahudi yang mengatakan ini tentang, dan Nabi ada di situ, tentang lauk pauk mereka. Kan roti ini bukan lauk pauk, tapi roti ini seperti untuk karbohidratnya. Terus lauk pauknya apa? Kata qala idamuhum balam wa nun. Dikatakan bahwasanya lauk pauk mereka adalah balam dan nun. Qalu wa ma hadha? Apa itu? Thawr wa nun. Wa ya'kulu min zaidati kabidihima sab'una alfan. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan lauk pauk mereka adalah sapi jantan dan ikan paus. Sapi jantan dan ikan paus. Ya'kulu min zaidati kabidihima sab'una alfan. Akan memakan dari bukan hatinya ikan paus, tapi di hati itu ada seperti daging yang muncul, yang tambahan. Jadi bukan hatinya, tapi tambahan hatinya itu. Dari itunya saja yang makan itu 70.000 orang. 70.000 orang. Bayangkan gimana hatinya, gimana ikan pausnya besarnya. Ahibati fillah. Di sini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah. Apa sajian pertama bagi mereka? Qala ziyadatu kabidil hut. Tambahan hati ikan paus. Ingat, bukan hatinya tapi tambahan hatinya. Qala wa fama ghidauhum ala ithriha. Setelah itu mereka makan apa? Disebutkan ghidha, bisa jadi makan siang mereka. Kan disebutkan penghuni surga itu sebelum waktu siang, waktu qailulah, mereka tuh sudah ada di surga. Apa yang mereka makan pada waktu itu? Qala yunharu lahum thawrul jannah. Disembelihkan bagi mereka thawr, sapi jantan surga. Ya'kulu min atrafiha. Mereka makan dari ujung-ujungnya.
Makan dari ujung-ujungnya jemaah. Artinya yang namanya sapi tatkala dipotong, kadang-kala dibikin sapi guling sehingga orang makan dari ujung-ujungnya. Yang jadi pertanyaan, berapa besarnya, seberapa besar sapi ini? Di dunia kita melihat, oh presiden berkorban sapi besarnya 1,3 ton, 1,2 ton. Masya Allah, itu sebuah yang sangat menakjubkan. Ada sapi besarnya 2 ton, 3 ton. Bayangkan nih. Tadi disebutkan dalam hadis yang pertama kita baca, dari hatinya, yang ikan paus dan hatinya Thor ini, makan dari sana 70.000 orang. Kita sapi satu mau dibagikan buat kurban. Ya kalau 1 ton, dapatnya mungkin 600 kilo hanya untuk 60 orang, 600 orang. Satu orang dapat 1 kilo. Gimana kalau bicara 70.000 orang yang memakannya? Qala fama syarabuhum alaih. Ini riwayat dari Thauban bahwa orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, mengetes kenabian Nabi SAW. Ahibati fillah. Kita sekarang di masa ada orang-orang yang memperolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Baik, mereka nggak percaya kalau Nabi kita adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Silahkan, engkau buktikan. Orang tuh ketika menuduh fulan ini umpamanya sebagai pencuri, buktikan apa yang dia curi. Bagaimana dia mencuri. Tatkala mereka menuduh bahwasanya Muhammad SAW bukan utusan Allah, silahkan datangkan buktinya. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin itu datang kepada Nabi SAW minta bukti. Engkau Nabi, apa buktinya kalau engkau Nabi SAW? Salah satunya orang Yahudi ini tanya, apa makanan pertama penghuni surga? Dikatakan sama Nabi SAW, ziyadatu kabidil hud. Tadi tambahan hatinya ikan paus. Terus setelah itu, makan siangnya apa? Disebutkan. Setelah itu mereka akan menikmatin sapi jantan. Yang gede jemaah. Masya Allah. Terus, fama syarabuhum alaih. Setelah itu minumnya apa mereka? Setelah makan ini itu, qala min ainin tusamma salsabila. Dari mata air yang namanya salsabila. Qala sadaqta. Ya, benar kata Yahudi. Jamaah rahimakumullah. Kadangkala ada yang bertanya, Anda membaca fatwa para ulama yang ditanya, kenapa Ustadz ya, kok yang dimakan itu tambahan hati ikan paus tadi? Apa hikmahnya? Kok nggak makan buah dulu? Kan biasanya orang kalau mau makan katanya makan buah dulu lah biar pencernaannya enak ya. Atau makan, apa istilahnya kalau di sini? Makanan pembuka itu? Hah? Appetizer itu biasanya sayur-sayuran ya. Kadangkala ada salad, ada ya model kayak gitulah. Ini kok langsung hatinya, tambahan hatinya ikan paus. Setelah itu makan sapi jantan. Para ulama menyebutkan, wallahu a'lam bishawab, nggak tahu kita apa hikmahnya. Yang jelas ada hikmahnya. Kenapa? Karena manusia-manusia ini yang masuk surga dalam kondisi perutnya kosong. Mereka hanya minum di telaga Nabi SAW. Mereka adalah manusia dengan jasad baru. Jasad mereka baru. Bukan jasad yang pernah dipakai dahulu. Kenapa? Karena sudah ada perubahan. Tinggi mereka setinggi 60 hasta seperti Nabi Adam alaihissalam. Yang tua renta umurnya sama 33 tahun nantinya. Balik seperti itu semua. Maka sebagian ulama mengatakan ya wallahu a'lam bisa jadi itu tambahan hati ikan paus itu bisa
memudahkan mereka untuk mencerna makan sesudahnya, untuk mengkondisikan tubuh mereka, karena mereka tidak akan kencing, tidak akan BAB, ya segala macam. Tapi yang jelas kita nggak tahu kenapa. Sekarang, Ana tadi sempat buka, ternyata ada yang jual minyak hati ikan paus. Ya mungkin dikatakan minyak hati bisa ini, bisa itu, bisa itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang seperti itu dibuktikan secara medis untuk di dunia. Tapi di akhirat nanti Nabi SAW menjelaskan hal itu. Ini makanan pertama. Nanti yang lainnya bebas mereka menikmatin apa yang mereka inginkan. Dan orang-orang yang masuk surga itu nanti mereka tahu sama rumah mereka. Tempat mereka di mana mereka tahu. Sebagaimana mereka lebih tahu dengan rumah mereka di dunia. Kecuali orang yang terakhir masuk surga tadi. Ketika dia disuruh masuk, bayangan dia kayaknya udah penuh. Berbeda dengan orang-orang yang pertama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Untuk mendapatkan, ini baru sedikit cerita kita tentang surga ya. Kira-kira untuk mendapatkan itu kita harus bayar berapa? Harus bayar berapa kita? Orang-orang ke puncak aja ya. Kemarin nih kita lihat. Mereka nggak lama di puncak. Nggak selama-lamanya di puncak. Mereka harus bayar mahal. Mereka harus capek. Mereka harus lelah. Tapi mereka lakukan itu. Tapi untuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kita lakukan? Makanya cerita Allah Azza wa Jalla tentang penghuni surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang tatkala di malam hari sedikit tidur mereka. Sedikit tidur mereka. Sekarang orang tidur berapa jam? Oh harus sekian jam, sekian jam, sekian jam. Taib, ada orang yang nggak perlu sebanyak itu, dia cukup tidurnya. Itu penghuni surga ketika di dunia, sedikit tidur mereka. Sedikit mereka meletakkan tubuh mereka di atas kasur, di atas ranjang. Karena mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di waktu sahur, sebelum subuh itu, apa yang dilakukan penghuni surga ini ketika di dunia? Yastaghfirun. Mereka itu beristighfar, minta ampun sama Allah SWT. Habis sholat malam, habis baca Quran, habis ruku, habis sujud, terus berbangga dengan amalannya? Tidak. Mereka malah takut sama Allah SWT. Yang terjadi sama mereka, mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم